Aditya, monggo. Nggih, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aditya, saya guru pengajar di SMK 2. Kalau Pak Haris membatasi 3 pertanyaan, sebetulnya pertanyaan saya ada 3 Pak. Jadi kebetulan begini, mohon izin Bapak. Yang pertama saya tujukan kepada Bu Laila selaku perwakilan dari Direktorat SMK. SMK 2 ini Bu sudah kurang lebih 3 kali tidak lolos dan akhirnya keempat kali lolos. Dan itu tidak ada evaluasi tidak lolosnya dari mana. Ini kebetulan ada beberapa SMK yang mungkin belum SMK PK. Barangkali kita bisa tahu sebetulnya seperti apa sih SMK itu yang bisa lolos SMK PK. Jadi itu yang kita inginkan sebetulnya. Maka dari itu kita sampai ke 4 Bu. Yang ke 1 evaluasi sendiri internal di dalam, bikin yang kedua tidak lolos lagi, evaluasi lagi, sampai yang ketiga dan akhirnya lolos. Dari 3 ketidaklolosan ini artinya kan kita hanya menerka saja itu. Sejauh ini belum ada evaluasi. Nah mungkin ini sebagai barometer untuk teman-teman SMK yang lain, khususnya sekolah yang lain, supaya yang memang ingin jadi SMK PK begitu bisa lolos, mudah-mudahan seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua terkhusus kepada Mitra Dudi terkait dengan tracer study Bapak. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Oki, tracer study masih ada yang 0. Bahkan SMK 2 mungkin belum bisa 100% tracer study-nya. Karena memang butuh jalan yang panjang Pak, butuh proses. Kemudian selain itu Bapak, Pak Oki tadi menyampaikan komitmen sekolah dengan industri ketika sudah SMK PK untuk melanjutkan SMK PK ini harus lebih intens lagi dengan industri. Pertanyaan saya Bapak terkait tracer study, saya juga minta komitmen industri setelah SMK kita sudah menjadi PK dan melaksanakan semua kegiatan PK dan permintaan keinginan dari industri, bagaimana komitmen industri menerima putra-putra terbaik kita untuk bisa bekerja di industri. Itu Bapak, pertanyaan dari kami. Mungkin nanti bisa dijawab oleh 3 industri yang ada di depan Bapak, biar kita puas gitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga Bapak, terkhusus Bapak Kepala Sekolah kalau ini. Memang saya harus tanya, karena dari tadi yang saya dengar, budaya kerja dari Pak Oki, budaya kerja dari Pak Heri, budaya kerja dari Pak Alvan. Kemudian Bapak Kepala Sekolah menekankan kita harus punya soft skill seperti ini, budaya kerja seperti ini dengan cara membuat kesadaran diri pada anak guru dan siswa, terutama SDM yang ada di sini. Yang saya tanyakan begini Pak Warnoto, industri yang ada di depan adalah segelintir industri kita yang khusus di jurusan TITL, mungkin ada yang di TKJ juga. Kita ada beberapa industri Pak, di TKR juga ada, kemudian di TEI, kemudian di mesin juga ada. Bagaimana peran sekolah untuk menumbuhkan budaya kerja kepada anak-anak, yang mana budaya kerja setiap industri ada yang sama dan ada yang tidak sama. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Adit atas pertanyaannya. Mungkin yang terakhir, ini dari Pak Torik, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Torik dari SMK Negeri 1 Ndringu. Kami tertarik dengan pemateri terakhir dari Bapak Kepala Sekolah Pak Warnoto. Beliau menyampaikan memang kita perlu tenaga khusus untuk menyalurkan lulusan kita. Sementara kita dibatasi dengan kurikulum Bapak, sehingga teman-teman kadang-kadang kerjanya setengah-setengah. Pada saat anak-anak ini butuh pekerjaan, sementara di lapangan kita kurang. Barangkali nanti dari
pihak direktorat bisa memberikan solusi. Apakah bisa teman-teman yang di lapangan full ini, mulai dari mencari tempat praktek kerja sampai nanti menyalurkan tenaga kerja, itu bisa diberi kebijaksanaan agar supaya teman-teman di lapangan ini benar-benar nanti all out bisa membantu lulusan dari SMK. Kemudian yang kedua, ini kami dengan kurikulum Merdeka ini kami juga ingin kurikulum Bapak, karena anak-anak kami ketika sudah masuk PKL banyak yang tidak mau pulang ke sekolah karena di sana sudah diterima di tempat kerja. Nah ini bagaimana untuk mengakhiri pembelajarannya? Kenapa? Ketika anak-anak ini pulang kembali ke sekolah, pasti tempat kerjanya akan diisi orang lain. Dan kami mencoba berpikir apakah diperbolehkan dengan ujian online misalnya, atau dengan tugas akhir bentuk lain, sehingga UKK yang mestinya dilaksanakan di sekolah bisa diganti UKK di perusahaan atau bentuk lain. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Torik atas pertanyaannya. Nah ini kita tanggapi dulu dari narasumber. Mungkin lebih enak bila kita urut saja dari mungkin pertanyaan untuk Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah, karena 3 pertanyaan semuanya ada beberapa pertanyaan yang memang ke Bapak Kepala Sekolah. Yang pertama dari Pak Sukarji, kemungkinan atau acara ini perlu diadakan lagi. Kemudian yang kedua dari Pak Aditya, bagaimana sekolah menerapkan budaya kerja dari industri yang bermacam-macam. SOP-nya mungkin lebih ke sana. Monggo Bapak Kepala Sekolah. Oke, makasih. Yang pertama dari Pak Karji. Pak, untuk acara hari ini Pak, kami membahasnya itu tidak cukup 1 minggu Pak. Bahkan kami reschedule sampai 3 kali dengan Pak Direktur. Sudah ditetapkan tanggal 11. Oke, ini mengkondisikan ke Pak Alvan, ke Pak Oki, ya, ke Pak Wasis. Ganti Pak tanggal 12. Oke semua ganti lagi Pak. Tanggal 13. Tanggal 13 industri banyak yang tidak bisa. Nah, akhirnya Pak Direktur kayaknya diam saja. Ini diam ini apa maksudnya ini gitu saja. Kayaknya tidak bisa juga. Cuman mau bilang kepada saya tidak bisa terus terang. Dikurangi untuk ini. Akhirnya maklum. Nah kemudian ada penguat dari bapak-bapak industri yang ada di depan ini. Sudah tanggal 14 jalan. Bismillah sudah. Bahkan dari Pak Direktur ada kepastiannya kemarin sore dari Ibu Lela. Pak saya ditugaskan Pak Direktur. Besok pagi saya mau berangkat. Tapi sekarang belum dapat pesawat. Coba. Apakah harus nunggu keputusan terakhir? Nah di situ kadang Pak insting yang bicara. Nah itu. Tapi jangan khawatir Pak Kasdi, jenengan sudah paham bagaimana SMK 2, bagaimana dengan komite untuk event-event sifatnya diskusi bagaimana mengembangkan sekolah khususnya SMK 2, kita bisa kemas. Tidak harus dengan narasumber yang hebat-hebat ini, nanti turunannya Pak. Itu beliau yang ada di depan ini tidak kalah hebat, cuman 1 strip aja di bawahnya. Ada Pak Nyoman, ada Pak Edi dari Surabaya Pak. Nanti dikemas lain. Kita juga bisa fasilitasi dengan MKKS. Kan begitu Bapak Kepala Sekolah nggih? Nah, itu Bapak Kepala Sekolah juga banyak di dalam. Nah, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan dari Pak Adit tadi, bagaimana SOP jurusan lain? Pak, aturan dari Direktorat untuk SMK PK ini harus 1 jurusan yang dimajukan. Dan itu nanti harus di branding sebagai pilot project. Jadi ngangkat untuk bisa sukses 1 dulu, itu nanti sebagai embrio, sebagai contoh. Kalau sudah pengalaman baru berikutnya.
Dan ini 2024 kita ada kesempatan untuk mengajukan SMKPK lagi. Mumpung ada Bu Lela, kami pesen Bu, SMK 2 dapat lagi ini nanti. Tapi insya Allah untuk jurusan lain, pasti nanti prosedurnya beda. Jadi intinya begini Pak Adit, seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, itu rohnya sebenarnya sama, Pak Alvan tadi sudah menyampaikan itu. SOP atau falsafah atau bagaimana karakter di industri satu dengan industri yang lain itu berbeda, itu hanya kulitnya saja, kadang hanya namanya, tapi substansinya sama. Jadi itu Pak. Tapi itu juga tidak bisa kalau hanya mendengarkan. Beda dengan Pak Wawan, mana ada Pak Wawan? Yang berdarah-darah Pak, baju kemarin masih dipakai lagi hari ini. Termasuk bapak-bapak yang jadi moderator ini. Tengah malam saya telepon, Pak gimana besok? Siap Pak, orang tua saya baru bangun. Harus begini Pak, begini Pak. Karena apa? Saya sendiri juga begitu. Tadi malam saya baru tidur itu 12:30. Ya terpaksa Pak, karena makan pisang banyak tadi malam. Makan pisang bersama Pak Alvan, dengan Pak Wasis, dengan Pak Hari. Artinya filosofi pisang. Ternyata Panasonic itu mengembangkan falsafah yang sederhana dari pohon pisang. Kenapa pohon pisang ini bertahan dari tahun 50 sekian sampai sekarang? Mungkin begitu ya. Sebenarnya bukan pisangnya tapi rohnya itu loh. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, Pak nanti jurusan yang lain silakan mengajukan. Tapi saya lihat dulu siapa yang berpotensi untuk bisa berkolaborasi, bekerja sama. Mau enggak tahan banting atau dibanting-banting? Kalau tahun banting itu bisa jadi bisa jadi dibanting berapa kali masih kuat. Tapi kalau dibanting-banting Pak, bisa berulang-ulang lebih dari itu gitu. Kemudian yang terakhir dari Pak Torik. BKK, kalau kami Pak terkait dengan BKK, guru yang saya tugaskan untuk bagian keluyur-keluyur itu belum berhasil Pak. Sementara kami masih memakai guru yang PNS. Tapi ke depan saya ingin ada guru yang memang terbebaskan dari tanggung jawab administrasi sebagai PNS. Atau PNS tapi yang bebas. Misalkan yang potensi adalah guru BK. Guru BK ini karena bisa terlepas dari beban tanggung jawab masuk kelas. Itu yang potensi. Yang kedua adalah kita harus ngangkat guru yang memang bagian keluyuran. Ada standarnya yang spesialis ngurusi industri. Makanya kalau waka kesiswaan itu harus ada beda-beda divisinya. Ada bagian waka kesiswaan itu ngurusi tas. Ada waka kesiswaan itu ngurusi kedisiplinan. Ada waka kesiswaan itu ngurusi lomba-lomba dan seterusnya. Termasuk humas. Ini harus dibagi lagi. Biar ada spesialisasi. Nah, bagaimana apabila guru yang bagian keluyuran? Ya kita harus bicarakan dengan komite. Kalau komite tidak dukung, ya kami tidak bisa maksa. Komite dalam hal ini kemarin kami libatkan penuh Pak. Bahkan sampai pendanaan komite. Bapak komite itu begini-begini. Bagaimana Pak Ronto misalkan tidak usah dana komite? Ya monggo Pak. Risikonya apa Pak Ronto? Ya sekolah hanya sekedar jalan. Jalan tapi tidak bisa memenuhi tuntutan dari murid-murid, dari masyarakat, termasuk dari industri. Karena kami tidak bisa bergerak Pak. Jadi intinya itu, apalagi dengan SMK teknik seperti ini, operasionalnya tinggi, kurang lebih seperti itu. Termasuk hari ini kita bisa seperti ini, dukungan penuh dari bapak-bapak komite. Terima kasih Pak Komite. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Berikutnya mungkin Bu Lela yang mewakili dari Direktorat. Ada beberapa pertanyaan Ibu tentang yang pertama dari Pak Adit tentang feedback dari SMK yang melakukan pendaftaran SMKPK. Tidak pernah dapat feedback ketika tidak lolos, sehingga tidak tahu kenapa nggak lolos, harus menerka-nerka, mengulang lagi. Ya itu apa memang begitu atau sebenarnya ada tapi kita yang tidak tahu. Monggo Ibu. Oke. Ya, terima kasih banyak Bapak. Mungkin
Jawabannya ini agak normatif ya. Kenapa? Karena ini kan terkait kebijakan ya, terkait kebijakan. Dan posisi saya itu adanya di Pokja Pembelajaran dan Implementasi Kurikulum Merdeka. Sedangkan untuk proses penyeleksian, sosialisasi, BIMTEK, evaluasi itu adanya di Pokja Transformasi SMKPK di bawah kepemimpinan Bu Pipin ya. Ya, jadi mungkin kalau saya secara teknis belum bisa menjelaskan karena dapurnya ada di Bu Pipin, tetapi kalau secara normatif pertanyaan dari Bapak moderator tadi apakah ada apa tidak, sepertinya memang tidak ada. Tapi ini bisa menjadi masukan buat kami direktorat karena pertanyaan ini tidak muncul dari satu SMK saja. Karena ini juga muncul dari beberapa SMK yang pernah saya temui, kenapa kami tidak lolos dan apa alasannya. Artinya perlu ada mungkin umpan balik ya kepada sekolah supaya bisa memperbaiki mungkin ya apa sih kurangnya. Padahal kalau dilihat mungkin merasa semua persyaratan sudah terpenuhi gitu ya, tetapi kenapa kok saya belum bisa mendapatkan bantuan SMKPK. Tetapi pada intinya dan pada prinsipnya SMKPK itu sesuai dengan juknisnya saja. Kalau di juknisnya mintanya A, B, C, D, syaratnya A, B, C, D, A, B, C, D, ikuti saja ketetapan yang ada di juknis gitu. Jangan dilebih-lebihkan ya, apalagi kurang. Tapi dilebihkan juga kalau bisa jangan, sesuai saja. Karena untuk mengeceknya pun yang masuk misalkan ribuan, lebih kayaknya ya, lebih 10.000 SMK yang masuk, itu biasanya pasti didata dulu supaya tidak double. Misalkan tidak double dengan bantuan DAK, tidak double dengan bantuan yang lain. Nah, SMKPK ini bisa dibilang kan proyek paling besar ya. Jadi kalau bisa yang dapat SMKPK tidak sedang mendapatkan bantuan yang lainnya. Itu menjadi pertimbangan juga supaya adanya pemerataan bantuan di SMK gitu. Nah, itu mungkin satu pertanyaan, tapi saya dari tadi agak penasaran nih mau menanggapi. Ya, silakan. Dari Pak Torik ada dua yang terkait dengan Direktorat SMK tentang kebijakan yang apa bisa dibuat kebijakan yang lebih fleksibel untuk Bapak Ibu guru yang mendapatkan tugas lain. Tadi kan Bapak Kepala Sekolah menyampaikan pengalaman di SMK 2, tapi mungkin secara kebijakan apakah ada peluang ada kebijakan yang ada fleksibilitas Bapak Ibu guru yang harus keluar umpamanya. Yang kedua, untuk siswa yang PKL yang diterima kerja, bagaimana proses berikutnya? Ini kayaknya kalau sudah terjawab di kurikulum Merdeka sebenarnya. Tapi monggo ini saya serahkan ke Ibu. Ya, makanya tadi biasanya guru BKK ya, apa namanya? Guru BKK. Nah, kalau guru BKK biasanya ngajar nggak Pak? Dapat jam ngajar nggak? Oke, harus dikasih ngajar. Oke, sebenarnya sekarang kan ada di kurikulum Merdeka ada yang namanya mapel PKL. PKL udah jadi mapel kan? Artinya dalam kebutuhan PKL pasti membutuhkan BKK ini kemana-mana untuk bisa mencari industri, untuk PDKT dengan industri. Itu bisa dialihkan Pak ke PKL. Kalau dibilang fleksibel, kurikulum Merdeka ini udah sangat-sangat fleksibel. Itu mungkin bisa dimasukkan ke dalam menjadi guru PKL di jam JP gurunya. Ya, bahkan ketika ada guru yang jamnya hilang, kita sudah siapkan juga di P5. Jadi kalau merasa ada kompetensi atau program keahlian yang hilang, lalu merasa jamnya kok saya nggak dapat ngajar gitu ya, itu juga kita masih akomodir. Pertama bisa dilakukan di PKL, kedua bisa di P5. Mapel pilihan juga bisa, atau IPAS juga bisa. Karena IPAS bukan harus IPA atau IPS basicnya. Karena ini bukan suatu keilmuan murni, tetapi proyek bagaimana mengatasi situasi alam yang ada di sekitar wilayahnya. Nah, tapi memang perlu diselaraskan mungkin ya dengan basic pendidikan gurunya.
Dan saya mau menanggapi satu hal yang sangat menarik tadi disampaikan Pak Oki, Pak Hari terkait memanusiakan manusia. Nah, sebenarnya Pak, di kurikulum kita sudah terakomodir Pak. 30% intrakurikuler, yaitu di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, namun pelaksanaannya mungkin ini masih banyak miskonsepsi di lapangan. Masih banyak yang mengajarkan P5, mengajarkannya skill lagi. Kompetensi lagi. Padahal yang diharapkan dari proyek P5 adalah tadi yang disampaikan Pak Hari tadi ini bisa banget dicontoh oleh guru dilakukan ke siswanya. Gitu. Dan 30% itu jamnya cukup banyak. Kalau kelas 10 ada 3 tema untuk P5. Kalau satu temanya itu di JP-nya itu kurang lebih kalau dibikin blok itu 2 minggu. Berarti bisa 6 minggu kelas 10 untuk P5. Bisa banget itu Pak buat penguatan karakter tadi. Tidak memikirkan kompetensi apa yang dicapai, bukan. Tujuannya balik lagi ke soft skill-nya. Tapi di lapangan tujuan pembelajaran di P5 itu balik lagi ke bagaimana contoh terkait tentang narkoba gitu ya. Dia asesmennya balik lagi, apa itu narkoba gitu ya, apa itu ya, bukan itu yang diharapkan, tapi tujuannya apakah dia sudah bisa bernalar kritis ya, menanggapi situasi yang ada di sekitarnya. Nah misalkan seperti itu, jadi karakter nalar kritisnya dapat tercapai atau enggak? Atau tadi, jadi Pak, ini mumpung ada industri juga Pak, ini bisa banget bekerja sama. Di mana? Di tema kebekerjaan. Tadi terkait bagaimana disiplin 5S, ini bisa menjadi tema P5 yang bisa dilakukan tadi. Kalau kelas 10 ada 3 tema. Satu temanya tema wajib kebekerjaan, 2 temanya pilihan. Kelas 11 satu tema wajib kebekerjaan, 1 tema pilihan. Kelas 12 1 tema lagi wajib lagi kebekerjaan, 3 tahun. Itu bisa terus dilakukan pembentukan soft skill dan penguatan soft skill. Jadi sebenarnya di kurikulum kita sudah sangat fleksibel, sudah sangat bisa mengakomodir dari hard skill maupun soft skill. Untuk gurunya juga bisa, dan tadi yang untuk PKL, makanya kenapa PKL itu di kelas 12. Karena harapannya kita juga banyak mendengarkan dari industri, pengennya setelah PKL langsung kerja, jangan kelamaan. Gitu, sehingga kita mengakomodir kelas 12, memang anaknya sudah bagus, industri sudah mantap gitu ya, mereka bisa langsung lanjut ke industri untuk bekerja, jadi tidak menunda lagi. Makanya di kurikulum Merdeka ini kita memindahkan PKL ini ke kelas 12 gitu. Dan PKL menjadi mapel karena harapannya tadi bisa aja kan diakomodir guru BKK kerjasama dengan industri. Apa sih yang mau diajarkan kompetensinya, itu juga harus ada perencanaan pembelajarannya. Jadi PKL ini bukan hanya serta-merta bekerja, tetapi dari mulai hard skillnya apa yang mau dicapai, soft skillnya apa yang mau dicapai, jadi jelas asesmennya apa yang akan terukur oleh siswanya. Mungkin seperti itu Pak jawabannya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Lela. Ini pertanyaan tinggal 1 tapi untuk semua industri terkait dengan dari Pak Adit, bagaimana komitmen industri ini setelah proses SMKPK dilakukan sampai hari ini? Kemudian komitmennya terkait dengan keterserapan. Nah mungkin dimulai dari Pak Oki, dari Mas Bian itu. Monggo Pak Oki. Ya, karena pertanyaannya sebenarnya menuju ke saya itu. Lurus Pak. Kenapa saya ngomong seperti itu Bapak Ibu sekalian? Contoh, bicara komitmen, panjenengan masih bertanya tentang komitmen saya dengan SMK tidak? Masih mempertanyakan komitmen pribadi saya dengan SMK tidak? Per hari ini, dari sekian tahun saya mendampingi SMK, masih mempertanyakan komitmen saya tidak? Ya, tadi malam saya baru landing dari luar negeri. Hari ini saya nyampe di sini. Kalau bicara komitmen, gugur terhadap saya. Kedua, bicara komitmen perusahaan.
Hari ini tiap hari panjenengan yang merasa sudah terkonek dengan Mas Pion mendapatkan informasi tidak tentang apa yang dilakukan oleh Mas Pion day by day? Ya. Kalau bicara SMK 2 sudah ada bukti keterserapan. Tapi logika masuk akal, kalau panjenengan bicara keterserapan hari ini panjenengan meluluskan 1000, kami menerima 1000, itu bukan komitmen namanya. Itu ketidakmasuk akalan. Paham toh? Kita sepakat, semua industri sepakat. Tetapi bagaimana sekolah ini menjalankan? Karena apa? Keterserapan itu jangan dinilai dari keterserapan dunia kerja saja, tapi keterserapan di dunia usaha. Sekarang bisa bayangin, bagaimana putra putri panjenengan untuk kursus saja menjadi teknisi di Mas Pion, berapa puluh juta Anda harus keluarkan uang. Saya bikin kelas industri, taruhlah ya, menjadi teknisi saja. Kalau panjenengan kursus, dulu ada di Surabaya itu ada lembaga pelatihan kursus untuk menjadi teknisi barang elektronik. Saya lupa namanya, masih sekarang ada, kalau nggak salah ada apa namanya, Elizabeth atau apa itu saya lupa. Itu berapa juta Anda keluarkan? Padahal di kami tak ada sepeser pun panjenengan mengeluarkan uang. Bener nggak? Jujur nggak? Sampaikan ke saya, kalau panjenengan magang di Pak Edi atau di Mas Pion IT atau di Mas Pion Group secara global, panjenengan dipungut biaya? Tidak ada, termasuk Panasonic, termasuk Pak Avan, tidak mungkin ada. Ini wujud komitmen yang kalau kita kumulasikan dengan rupiah, unlimited ini Bapak Ibu sekalian. Komitmen berikutnya, kami di Mas Pion IT membangun kelas kreatif yang kita keluar duit hampir ratusan juta. Kelasnya disiapkan seperti industri, perangkat komputernya sudah siap, robot-robotnya ada semua, kurikulumnya internasional, kami bersama Google, bersama Intel, berbasis teknologi artificial intelligence. Instrukturnya dari kami, modul pembelajarannya dari kami, sertifikasinya pun dari kami, dan tidak dipungut biaya sepeser pun untuk belajar di kami. Pertanyaannya, hari ini panjenengan ngirimkan siswanya belajar di tempat kami tidak? Ayo saya kembalikan nih, komitmennya kita kembalikan. Industri memberikan komitmen semacam ini. Hari ini panjenengan rawon enggak? Tanya, ini ada saksi mata ini, Bu Dwi Eni bisa berdiri dulu. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Probolinggo. Ya, benar enggak kami membangun kelas kreatif? Benar enggak laptopnya sudah disiapin? Benar enggak robot-robotnya sudah ada? Benar enggak software akses internet kecepatan tinggi sudah disiapin? Benar enggak instrukturnya ada? Modulnya ada. Ini kita kembalikan lagi. Kenapa? Saya mengangkat ini untuk sekolah yang lain juga. Industri ini sudah terbuka pintunya. Cuman pertanyaannya, hari ini saya tanya, beberapa info pemagangan pernah panjenengan mendaftarkan putra putri panjenengan? Alasannya gampang kok, terutama komite juga nanti ini disampaikan. Wali murid tidak mengizinkan putra putrinya magang ke Surabaya, ke Sidoarjo, apalagi ke Kendal kawasan industri kami. Tanya Pak Edi. Hari ini yang berangkat ke tempat kami mana? Wah jauh Pak, kalau magang yang dekat rumah aja di Probolinggo, ada Warkop. Silakan magang di Warkop. Lalu saya tanya, pengalaman putra putri panjenengan magang di kami 6 bulan terus akhirnya terserap bekerja di tempat kami, ini bukan komitmen dari kami. Saya menerima beliau
datang ke kantor jam 7 malam, kita jagongan sampai jam 1 pagi, itu bukan komitmen industri kepada panjenengan. Nah, kembali lagi kenapa tadi saya ngangkat komitmen, terutama sekolah-sekolah yang ingin mengajukan menjadi kemitraan bersama industri. Ayo kita bangun energi yang bagus dengan bentuk komitmen. Tadi kenapa saya singgung kendala di negeri itu Bapak Ibu sekalian. Begitu ganti tampuk kepemimpinan, pandangan mendaftar PK kan tanda tangan fakta integritas. Tidak boleh diganti selama proses PK ini berjalan. Tapi apa yang terjadi? Tidak ngereken apa yang disampaikan kementerian. Nggak boleh ganti. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Bapak Kepala Sekolah dan tim sudah mengikuti serangkaian pembinaan, bimbingan teknis, mengikuti arahan-arahan untuk bisa lolos PK, sampai segala macam, mengikuti bagaimana pelaporan-pelaporan, terus moro-moro ganti kepala sekolahnya. Terus timnya dirubah semuanya. Bapak Ibu sekalian, ini bicara psikologis Pak. Hari ini Pak Haris diganti oleh kepala sekolah yang baru. Dia sudah kamu enggak usah ngurus itu, sudah kamu ngajar saja. Yakin laporannya PK jadi. Ayo besok PK-nya panjenengan yang jadi koordinator ya. Lu fair toh? Saya ngomong fair loh Bapak Ibu sekalian. Karena kami mendampingi 144 Pak PK ini Pak. Enggak main-main Pak. Problematikanya bikin puyeng kepala. Tahu hari ini saya kemana, besok saya kemana. Ayo kalau nggak bicara komitmen Pak. Sampai keluarga saya itu protes. Kapan kami ini dipikirin daripada mikirin sekolah. Tanya besok Sabtu panjenengan rawuh ke Mas Pion IT. Kita ada grand final majalah digital competition tingkat nasional. Total hadiahnya 130 juta. Ayo rawuh. Ini bentuk komitmen kami kepada SMK. Tetapi komitmen kadang-kadang SMK itu mintanya enak instan. Kamu itu wis ngelulusno siswa, serapen kabeh. Emang kami ini panti asuhan, yayasan penerima tenaga kerja. Ayo jujur, yang Yamaha, yang Panasonic, yang PT Avan punya keterbatasan. Tidak mungkin tiap tahun panjenengan ngeluluskan 1000 kami terima. Emang masalah di kami industri Pak. Kami mau mendirikan kawasan industri di Probolinggo. Problemnya siapa? Bukan sekolah. Yang merapat kades-kades semua. Pak, saya punya warga 2000. Tanya di tim kami itu namanya Pak SK. Itu direktur pengembangan bisnisnya Mas Pion Group Pak. Sehari-hari itu ketemu dengan birokrasi. Yang itu adalah musuh panjenengan semuanya. Dan masyarakat kita sendiri, warga Indonesia sendiri. Yang tidak melalui proses moro-moro titip warganya 2000 kerja nang Mas Pion. Panjenengan yang mendidik siswa, memagangkan segala macam kalah sama mereka. Bener apa bener? Ayo kami dari pengusaha itu, kami dari industri itu ewuh pekewuh. Tanya pada Mas Panasonic. Panasonic mendirikan pabrik, apa gak warga sekitar titip? Bener apa gak? Titip Pak. Padahal kita menjalin sinergi yang luar biasa. Kalah Pak sama Kades. Kalau nggak percaya yuk ini. Lagi saya lupa daerahnya Pak Warnoto tahu. Deringu ya, di Deringu kami bikin kawasan industri baru. Kalau nggak percaya silakan tanya camatnya. Bener nggak Mas Pion mau mendirikan pabrik di situ? Bener ya? Bener ya Pak? Bener ya? Nah, tim pembebasannya panjenengan kan? Nah, itu loh saksinya Pak. Sekarang pertanyaannya, sekolah kalah nggak dengan para aparatur desa di situ? Bener nggak aparatur desa nitip? Loh, itu loh saksi Pak. Saksi. Makanya kami ini ewuh pekewuh Bapak Ibu sekalian.
Kalau mau cerita, kami itu kalau tiap rapat direksi itu Pak, problematikanya itu. Hari ini kawasan industri kami di Jabon, problematikanya jalan ini tidak dibangun-bangun sama negara. Gimana truk-truk besar kita bisa keluar masuk di situ? Dijanjiin kami sama Bupati Sidoarjo. Tahu-tahu rapat, saya pun ditelepon sama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jabon, karena beliau rapat dengan BLK. Enak Pak orang BLK-nya. Kami minta dibangunkan BLK oleh Mas Pion. Cek enak tinggal ngomong begitu. Loh iya Pak, ini yang terjadi nih. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, ayo sinergi inilah kita yang nanti bisa mematahkan hal-hal yang tidak instan tadi. Mbok janganlah, kasihan siswa-siswi yang melakukan proses belajar. Ojo titip-titip ae. Panjenengan jadi kepala sekolah dititipi arek mlebu sekolah kene akeh apa ora? Banyak. Ini saksi, Pak. Sangat banyak. Bener kan panjenengan juga loh? Pengen sekolah di SMK Negeri 2 titipannya banyak. Pak Komite, loh saya ini komite di 18 SMK Negeri di Jawa Timur loh nggih. Kita sama-sama jadi komite loh nggih. SMK Negeri 1 murid 3.800 komitenya saya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita melihat sinergi. Sudah mau pintu industri ini terbuka ke SMK. Coba pintunya kami tutup. Wah, kami apatis saja sama sekolah. Tanya kementerian. WA-nya Mitra Studi tidak saya balas. Sehari tahu siapa yang WA Mitra Studi ada berapa banyak, Pak? 17 orang yang WA ke saya, mohon mengisi angket, mohon mengisi. Coba kalau kami tidak komitmen, nanya beliau ini, saksinya di samping saya ini. Sekarang Pak Uup, PLT Direktur Mitra Studi, tiap hari, ayo Pak bantu kami Pak. Kami tidak minta deduction Pak, pemotongan pajak kami tidak minta. Tanya Mas Pion pernah dipotong pajaknya? Tidak pernah. Lah komitmen kami inilah ya kan bersama beliau-beliau juga. Rasanya problematika ini tidak jauh berbeda, tapi kami memasukkan level yang lain. Apa itu? Dunia usaha. Coba tadi misalkan panjenengan anak bisa reparasi AC-nya Mas Pion, AC-nya Panasonic. Hari ini anak-anak bisa bekerja sama dengan toko-toko AC. Pak, nanti bonus pasangnya bersama saya ya. Bener apa bener? Tanya Pak Edi ini. Ini orangnya berada di depan. Yang selalu membantu SMK Negeri 2, termasuk juga sekolah lain. Tapi kenapa kita tidak melatih yang itu gitu loh. Padahal dia bekerja di industri dengan dia mengangkat dunia usaha di dalam mindset dirinya. Ini kan bicara mindset, entrepreneurship itu bicara mindset. Kan selain di Mas Pion saya kan punya perusahaan sendiri juga. Bicara mindset itu adalah bagaimana kita menanamkan anak-anak kita itu. Nek kamu tak tanam jadi buruh terus, kapan kowe punya pikiran pengen punya perusahaan? Lah, tadi yang disampaikan oleh beliau-beliau tadi, mekanismenya sama kok. Apa? Ada sisi-sisi lain yang mungkin sekolah tidak mengajarkan, tetapi di industri itu menjadi yang dibutuhkan. Sekarang saya tanya, Bapak kan punya permasalahan di wali murid. Tunjukkan berapa persen wali murid mau melepas putra putrinya magang. Ayo Pak Komite. Kalau dikumpulin, Bapak setuju ya anaknya magang ya. Wah, tangannya ngacung kabeh. Begitu pas wayahe tanggale, Pak. Ya apa iki Pak, engko kose, Pak. Engko ya apa iki penginapane, Pak. Lho ya apa? Ya karena dididik panjenengan ini gratis iki lho. Uteke gratis kabeh. Sehingga nek berharap mau berjuang untuk anaknya, ndak mau keluar biaya. Dipikir saya dulu ndak pernah sekolah, ndak pernah kuliah. Bener toh, Bapak Ibu kan dulu ngajar kuliah mboten? Gratis no mboten? Enggak. Dulu pernah PKL di industri tidak? Bayar apa mboten? Ngekos no mboten jenengan?
Lah kok saiki dadi wong tua kok gak gelem membiayai putra putrinya untuk magang. Iya, ibu kan dulu kuliah toh, pernah praktek industri kan? Nah ini SMK juga beliau malah pernah digratisin semuanya. Oh enak, beruntung kami ini. Ini bicaranya Bapak Ibu. Bukan saya pembenaran diri, tidak. Tapi wujud komitmen kami sudah mau mendampingi SMK, itu adalah peluang besar untuk dimanfaatkan oleh SMK. Sekali lagi itu, semoga ini bisa memberikan pencerahan, karena jangan berpikir yang sempit hanya untuk kebutuhan tenaga kerja. Tapi negara ini harus lompat tinggi untuk menyiapkan lapangan kerja yang baru. Sampai kapan? Belum tentu Mas Pion bikin pabrik-pabrik baru. Belum tentu Panasonic bikin pabrik-pabrik baru. Tapi Panasonic harus menyiapkan karakter-karakter yang terus baru. Kita pun juga Mas Pion Group, bagaimana kenapa Mas Pion punya program mencetak 1 juta entrepreneur. Nah waktu datang di Surabaya kan ada Pak Sampun ya waktu itu ya. Benar nggak ikut diresmikan oleh Mas Pion? Nah, kan ngundang Pak Ali Marus ngeri Pak, bayari bensin Rolls-Royce ngeri Pak. Tapi beliau mau datang. Terus kami kalau ditanya komitmen terus jawabnya piye gitu Pak. Ya paham ya. Jadi kami pun kalau ditanya direktorat komitmen industri membantu SMK, ibu nggak usah tanya. Bu Dirjen sudah rawuh ke Mas Pion, beliau sudah keliling ke Mas Pion. Ditanyai yang bekerja, oh iya Kak magang dari siswa SMK. Bahkan kemarin tanya tanggal 11 kami diundang iya dengan Pak Presiden, mohon maaf sampai saya telepon Pak Warnoto untuk menggantikan saya. Benar Pak? Iya kan? Loh ini saksinya. Pak saya belum bisa rawuh di undangannya Kementerian Vokasi Fest, ada Bapak Presiden dan ada penyerahan award ya Pak gitu waktu. Saya tidak bisa datang karena saya masih posisi di luar negeri. Senin kemarin, tanya, saya telepon beliau, tolong Pak wakilkan saya. Sekaligus ketemu Pak Wardani untuk ngelobi supaya tanggal 14 itu rawuh ke sini. Jenengan tidak tahu proses itu. Lah kami itu di belakang layar tuh ikut mikirin acara ini juga. Dan kami waktu telepon dengan beliau posisi saya di luar negeri. Ya. Sekalian Bapak Ibu sekalian, terutama SMK-SMK yang mau bekerja sama Ndringu Pak, monggo senior panjenengan Pak Sumar yang dulu pernah kepala sekolah, Bu Lina juga dan segala macam, ayo jalin kemitraan bersama industri. Jangan takut atau jangan panjenengan pesimis karena enggak punya lahan atau enggak punya tempat sekolah di SMK Ndringu. Kok Pak Oki tahu? Tahu. Sebelum panjenengan ada di situ, saya sudah ada di situ. Ya, jadi seperti itu. Termasuk tadi Kota Anyar, Pak sekolah kami masih nunut di SMP. Ini jadi PR besar. Bu, jangan bilang SMK negeri di Indonesia itu fine-fine saja loh ya. Mereka mau daftar PK enggak bisa, wong sekolahnya nempel di SMP. Ya. Apalagi Ndringu, nempel di dinas apa sekarang? Dinas apa Pak? Dinas olahraga Bu, enggak punya gedung. Sekolahnya nempel di kantornya Dinas Pemuda dan Olahraga. Kemarin ada SMK swasta Pak, sudah siap dananya turun PK, gak jadi. Tahu kenapa? Sertifikatnya atas nama pribadi. Nah, ini saksinya Pak. Kurang apa coba industri Mbak sampai ngerti dalam-dalamnya. Oh nek gak ngono duduk Mas Pion Pak, nek gak sampai dalam itu. Tanya ya. Ya itu saja ya Pak untuk mengingatkan. Jangan bertanya komitmen kami dengan industri ke SMK. Ibaratnya kalau dibalik itu, nah, Pak Afan ini bayangin kalau kita kurasi ketemu Pak, saya di Jogja ketemu, ya di mana di Bandung ya, kita di Bogor ya. Tanya ini, waduh Pak ngeri Pak. Belum lagi kurator, wah kuratornya ruwet Pak. Sok-sokan ngerti industri padahal tidak pernah kerja di industri. Iya saya purik Bu, mohon maaf ya. Ini jadi evaluasi buat kementerian
Kurator yang selama ini mengkurasi industri itu tidak ada rasa hormatnya terhadap industri. Loh, ini saksi ini semuanya. Bayangin kami itu nongol dari pagi sampai malam, jadwal gak karu-karuan, gak jelas. Kami loh, kecuali kami ini bukan siapa-siapa, kami ini juga mimpin perusahaan. Gitu. Beliau ini owner, beliau ini direktur, dampingi kurasi. Gitu. Sampai meskipun beliau itu profesor doktor di perguruan tinggi, tapi tidak pernah bekerja di industri. Tidak usah ngajari industri. Paham nggih? Saya hormat dengan profesor panjenengan, tapi tidak usah ngajari kami di industri. Makanya jangan mencurigai kami. Makanya tak undang, ayo Pak datang ke kami, tak gelar karpet merah nanti. Khusus profesor doktor nama panjenengan datang ke kantor saya. Karena bikin jengkel. Sampai kami setelah kurasi kita kumpulin kepala sekolah, kita Zoom meeting, jam berapa Pak selesai? 1:30 pagi Bu. Menyikapi itu, masa ada kurator tidak menghormati kepala sekolah? Oke lah, kepala sekolahnya masih muda usianya. Masuk pantas profesor doktor manggil nama. Ini kan forum resmi. Apa salahnya saya jenengan manggil Pak kepada kepala sekolah? Harus industri ngajari attitude kepada seorang profesor doktor. Pernah saya manggil satpam saya dengan nama. Ayo panggil saja di Maspion Square itu. Dari satpam saya sampai cleaning service. Yang namanya Oki Triutomo yang jadi pimpinan di sini pernah manggil nama ke kamu? Tidak pernah Pak. Kita selalu menghargai orang lain. Karena dari kita menghargai orang lain, tadi ada paradigma di Jepang, itu menghargai orang lain itu luar biasa Pak. Di S-nya tadi nggih. Iya banyak Bu. Nah ini mungkin dievaluasi Bu. Jujur saja. Kami kalau enggak mendampingi SMK kami sakit hati loh. Iya, ya benar ya Pak ya. Beda grup ya. Nah ini tolong memang jadi evaluasi bersama. Bapak Ibu sekalian juga mengalami nanti saat kurasi. Semoga ini menjadi flashback yang baik dalam artian evaluasi yang baik. Kami di industri pun juga terus mengevaluasi diri dalam proses kami mendampingi SMK. Kami bukan tanpa cacat, kami masih banyak cacatnya. Tetapi dengan kita bersinergi, kekurangan-kekurangan ini kita bisa tutupi bersama-sama. Saya rasa mungkin itu memang kalau saya ngomong tidak ada titik komanya Pak. Nanti tak ajak diskusi pulang jam 1 malam nanti. Ya, saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ditambahkan Pak Ari, monggo. Pak Ari atau Pak Alvan ada penambahan? Saya rasa tadi kan sudah semuanya ya disampaikan oleh Pak Oki. Tapi saya ada sedikit pemahaman. Ini kenapa dari beberapa waktu yang lalu saya itu mengajarkan karakter. Ya, saya mau kembali lagi ke awal. Apa yang disampaikan Pak Oki itu benar. Peningkatan industri itu tidak sepadan dengan jumlah karyawan, jumlah murid yang diluluskan, nggak nambah. Ya, bukan berarti terus keluar 1000 saya produksinya nambah pabrik 1000, enggak. Ya, nah kita sudah paham terhadap hal itu. Dan di tim kami di dalam itu berpikir bagaimana caranya memperkuat industri ini supaya nomor 1 bisa kreatif. Ya. Yang kedua adalah bisa mandiri. Nah, yang ketiga untuk menjalankan kreativitas dan kemandirian ini berarti harus ada pembangunan karakter. Ya, pembangunan karakter itu sendiri yang kita sekarang lakukan terhadap guru. Jadi kita magang guru, kita ajarkan mengenai karakter produksi, kemudian beliau bisa kembali lagi ke sekolah untuk bisa memperkuat lagi soft skill dan hard skillnya. Dan
salah satu cara yang kita lakukan ini adalah dengan tidak secara langsung kepada Panasonic, tetapi ini merupakan lingkarannya Panasonic, ya. Dengan kita minta bantuan dari cabang Surabaya itu untuk bisa menghubungi semua dealer saya, dealer yang menjual Panasonic untuk bisa berkolaborasi dengan SMK. Nah, tidak hanya itu saja, beberapa waktu yang lalu di Sidoarjo itu saya sempat memanggil pemerintah daerah. Pada saat itu saya sampaikan kepada mereka, tolong dong, ini kekuatannya SMK ini sudah semakin tinggi. Mbok ya di kantornya Pak Lurah itu separohnya ya yang bersihin SMK lah. Ya. Nah, dengan seperti itu sekarang timnya Pak Nyoman ini membuat sertifikasi agar bisa dipercaya, bisa servis. Nah, dengan kondisi seperti itu, dari kantor kelurahan, kantor kecamatan, kemudian sekeliling sini aja lah, RT, RW bisa bisa dihubungin dan bisa disampaikan kepada warganya, ya kalau bisa ya yang servisin anak SMK. Itu kreativitas, Pak. Jadi yang kita tawarkan sekarang adalah kreativitasnya, karena kita sendiri punya keterbatasan. Saya akan sampaikan, ini kalau sampai RT sini sebelah sana RW, sebelah sana saya nggak tahu ada berapa RT RW di sini, Pak. Berapa kepala keluarga yang ada di sini. Itu satu hal yang sebagai, kalau misalnya di sini sudah jenuh, ya sekarang kita pindah lagi ke kabupaten yang berikutnya lagi dan sebagainya. Nah, kemudian bisa dengan toko, kalau nanti mau install tolong dong hubungin saya ya. Kalau mau install ya, nanti pakai tenaga saya ya, pakai tenaga SMK ya untuk install semua barang yang dibeli oleh konsumen di toko tersebut, dan kita nanti yang kita pasang di sana itu atas perintah toko. Itu salah satunya. Nah, bagaimana caranya supaya mendapat kepercayaan itu? Maka sekarang kita pun juga berusaha untuk karakter building. Nah, karakter building ini sebagai salah satu contoh kita untuk mensiasati masalah yang ada. Kalau ketergantungan dengan Panasonic itu perkembangannya tidak seperti jumlah siswa yang dihasilkan oleh SMK seluruh Indonesia. Enggak, ya. Tetapi dengan kekuatan kami, setiap orang kita sertifikasi, dia bisa menjalankan usaha sendiri. Dan untuk membuilding karakter ini itu enggak harus tes listrik doang, tapi semua, mau tata boga, mau komputer, mau mesin, yang mau belajar tentang ekosistem yang ada di industri, silakan. Ya, boleh kan ya Bu ya? Boleh. Jadi nggak harus satu jurusan saja, tapi semua jurusan yang lain pun bisa kita terima dan kita kembalikan. Dan kalau perlu memang kita lakukan hal yang seperti ini lebih sering, supaya kita juga bisa memberikan wawasan lebih terhadap guru-guru di sini nanti yang akan mengajar pada muridnya. Jadi kira-kira itu adalah cara kami melakukan pendekatan, dan dengan cara seperti itu akan lebih mudah, lebih real, dan nggak usah jauh-jauh, satu sekolah ini ya yang bersihin muridnya sendirilah, itu juga ya. Demikian, makasih Pak. Begitu, Pak Alvan cukup atau? Nggih, saya dapat note Pak. Siap. Malam. Izin sambil berdiri. Nak, anakku Ami, tolong banner yang berdiri itu nak dibawa ke sini satu nak. Ya, taruh di depan sini aja satu, dihadapkan ke audien. Di sini aja nak. Ya, Bapak Ibu, ini session yang terakhir dari, mungkin adalah closing statement dari
Agak maju nak, agak maju biar terbaca. Udah gitu aja nggak apa-apa. Ini tadi mohon maaf, akibat dipicu dengan pertanyaan yang cukup luar biasa, justru malah diskusi hari ini hidup. Tepuk tangan untuk penanya. Bagaimanapun saya harus memberikan aplaus. Memang sebuah diskusi itu kalau nggak ada pertanyaan yang seperti ini nggak bakal hidup. Bahkan artinya keluh kesah dari kami, dalam tanda kutip keluh kesah, itu pun juga akhirnya muncul. Kalau pertanyaan-pertanyaan semacam ini kita hanya pertanyaan yang formal, sudahlah dari tadi angop panjenengan. Ini nyatanya sampai detik ini, bahkan masih ada beberapa yang menunda sholat zuhur, ini sudah masih cukup menahan, gak angop, kipas-kipas dan sebagainya, akibat pertanyaan dari Pak Adit. Tepuk tangan untuk Pak Adit, mohon maaf. Ya, tetapi pertanyaan itu memang cukup agak sensitif. Agak sensitif seolah-olah kami ini disuruh untuk menjawab suatu komitmen yang sebetulnya kami sudah melaksanakan komitmen itu, sudah beribu kali lipat kami laksanakan sebetulnya. Bapak Ibu, yang ketuk hati nurani adalah seperti ini. Andaikan pertanyaan itu tadi membuat Pak Alvan atau Pak Oki ataupun Pak Hari tersinggung, pulang, apa yang terjadi forum ini? Apa yang terjadi forum ini? Jangankan langsung pulang, nanti kami keluar lalu kemudian berumbuk, wis ojo teko maneh ning kene. Waduh lah ya blind. Ngertos nggih maksudnya nggih? Tetapi pertanyaan itu memang harus tetap dibutuhkan. Kenapa? Agar terjadi yang namanya satu mindset. Ini loh ternyata kami Dudi itu, mohon maaf, kami bukan ngundat-ngundat bahasa Jawa nih, kami sudah cukup luar biasa. Kami sudah bertarung mati-matian. Bahkan ini tadi mohon maaf Bapak Ibu, ketika kami duduk, akhirnya apa yang terjadi? Pak Oki bersama Ibu Direktorat akhirnya saling curhat. Iki Direktorat iki kurang ajar temenan iki lah. Kulo contoh nih Bapak Ibu, ada terpaksa harus membuka ini supaya Bapak Ibu kelak yang PK, yang belum PK dan sebagainya paham. Apa yang terjadi? Mohon maaf izin, Bu Laila, saya sedang mendampingi SMK yang jurusannya RPL. Kemudian saya dampingi, saya bawa validasi dan sebagainya sampai gul sampai pada tahapan yang namanya kurasi. Apa yang terjadi? Di level kurasi direktorat, mohon maaf, terjadi inkonsistensi yang cukup tajam. Apa yang terjadi? Pak Alvan mendamping mana? Saya sebutkan SMK 1, saya nggak menyebut kota mana. Saya dampingi, sudah bagus levelnya. Begitu naik tahapan di selanjutnya, apa yang terjadi? Bapak mendampingi dari jurusan RPL, iya. Kalau boleh tahu pemahaman Bapak terkait dengan RPL itu apa? Loh, direktur ditakoi pemahaman RPL jurusan. Kalau niki nggih ngampun nen rada. Bener Pak Oke akhirnya cek kurang ajar arek iki ya. Direktur pimpinan perusahaan ditakoi tentang kompetensi sebuah RPL. Padahal Bapak Ibu, di dunia di sana RPL itu cukup amat luas. RPL itu bisa masuk ke ranah manapun. Rekayasa perancang lunak. Tetapi apa yang terjadi? Dalam tanda kutip dari direktorat itu yang terjadi adalah, Pak, RPL itu adalah suatu konsep software nanti yang begini begitu. Misalnya Bapak membuat suatu software akuntansi ini seperti Indomaret, seperti ini itu dan sebagainya. Nah, beda pemahaman. Lu itu direktorat loh Bu, mengatakan bahwasanya RPL itu adalah tentang software Indomaret, tentang ini itu dan sebagainya. Bagi kami seperti Pak Oki dengan kami beda lagi. Tidak hanya itu, RPL itu bisa sampai mencakup IT system, suatu konsep peralatan tools di mana dia bisa dengan kecanggihan teknologi dan sebagainya. Bahkan sampai RPL itu bisa menang lomba-lomba robotik di luar negeri. Lu iki kok malah dulinan software punya Indomaret dan sebagainya. Sehingga dalam tanda kutip seperti itu, rekan kami dari SMK 1 tersebut itu kalah yang namanya pemadanan. Hanya karena linearitas PT AMI dengan jurusan RPL itu dinyatakan tidak linear. Betapa artinya kami ini seolah-olah dihina. Dihina itu artinya, loh kita aku gak ngerti ta RPL. Apa yang terjadi? Baik, kita terima kekalahan.
Akhirnya kami mundur, mereka juga mundur, kami left. Tapi apa yang terjadi Ibu? Satu minggu lagi ada kasus yang sama RPL. Majunya terkait dengan IoT system, greenhouse ini itu dikontrol oleh ini itu. Lo kok menang? Miliaran lagi. Dari sini saya mengatakan masalah kalau orang Jawa bilang ngapunten mungkin metu basa Aremane cangkemmu iki lah. Akhirnya sampai seperti itu. Kemarin kamu ngina-ngina SMK itu, merendah-rendahkan kami para dudi. Lah saiki kok ana SMK liya berjuang yang sama, lo kok menang? Miliaran lagi. Itu yang membuat kami tuh seolah-olah begini. Kok niku karepmu apa sih direktorat? Nah, ini harus disampaikan Bunda. Terpaksa harus membuka seperti ini. Karepmu iku apa? Nah, seperti itu. Bapak Ibu, apa yang disampaikan Pak Adi tadi memang ini akhirnya meluas kemana-mana. Tetapi alhamdulillah memang ini harus diketengahkan untuk mendinginkan suasana. Pak Alvan pun juga mempunyai konsep. Bukan berarti Pak Alvan itu nanti kemudian pro atau tidak pro dengan Mas Pion, tidak. Bapak Ibu, di PT AMI itu kami perkenalkan seperti ini konsepnya. Kemungkinan Bapak Ibu yang belum mengenal PT AMI. PT AMI sampai di sini saya berikan sebuah definisi. Perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, mechanical, electrical, plumbing, MEP, perencanaan, desain, manufaktur, supplier, layanan, pemeliharaan, serta pelatihan industri. Ini PT AMI. Lalu kemudian tata urutannya bekerja sama bagaimana? Itu yang insya Allah nanti akan dimengerti oleh penanya dan kemudian urut-urutnya bagaimana. Pertama kalau di PT AMI dilakukan kunjungan industri. Jadi Bapak Ibu harus ke PT AMI dulu. Mengenal maka tak sayang. 2, harus ada MOU. Dari MOU nanti ada turun MOA. Kalau MOU adalah kebijakan dari kepala sekolah, kalau MOA adalah kami berikan kesempatan untuk jurusan. Maka kalau di direktorat itu di direktorat itu pemadannya di kotak-kotak, Pak Alvan nggak setuju. Seharusnya direktorat itu memberikan suatu keputusan. Ini memang benar yang maju TITL. Tapi nanti tolong ya ketika maju ini harus lintas komli, lintas kolaborasi. Jangan yang menang TITL lalu kemudian yang bekerja orang TITL tok. Ini nanti yang lain jadi cemburu, ini nanti yang lain jadi curiga. Demikian Ibu Direktorat. Kenapa saya harus melakukan itu? Lah kalau nanti yang menang jurusan A, sing ngurus juga jurusan A, jurusan lain itu anu iki wis fitnah yang timbul. Harusnya kita itu lintas komli. Maka solusi PT AMI seperti itu. Berikutnya kemudian terjadilah upskilling. Bapak Ibu saya undang dulu, ada upskilling. Ayo kita mensinkronisikan. Upskilling itu tidak hanya memintarkan teknik, tetapi juga mindset, soft skill seperti yang disajikan oleh Bapak Ari. Kemudian berikutnya penentuan produk unggulan. Jadi kalau sudah mengenal kami, tolong tentukan judul produknya apa. Malah jangan mengenal kami sebetulnya, tetapi di PT AMI di sana sudah tersedia puluhan judul. Panjenengan bisa loh memakai produk itu untuk judul. Berikutnya menentukan PKL. Jadi di AMI itu sampai PKL itu dibagi-bagi 3 Ibu. Reguler, artinya anak pokok disuruh datang ke sana beres, gugur kewajiban, formalitas. Yang kedua produk unggulan, artinya sebelum berangkat sekolah Bapak Ibu itu pikirkan dulu produk unggulnya apa. Maka di PT AMI anak 1 tahun pulang harus membawa produk yang dikerjakan di dalam industri kami. Berikutnya kemudian ada yang PKL namanya pemadanan. Lah itu kami sudah konsep menjadi PKL-PKL yang skala nasional sampai kami membuat water fountain, payung raksasa, payung Madinah. Kami keliling se-Indonesia produk-produk besar kami yang akan kami pamerkan. Berikutnya kemudian UKK standar Dudi. Kita tidak usah lagi membahas ini. Cuman masalahnya UKK itu ya lucu loh. Bunda, saya juga harus mengkritisi terkait dengan UKK. Mohon maaf, kami ini diundang oleh sekolah. Pak Alvan tolong, ini ada UKK, tolong kami diawasi. Lah kami datang. Begitu kami datang di kelas apa yang terjadi? Kertas sudah disiapkan semua. Daftar nilai sudah ditentukan semua. Kami tinggal duduk, tinggal mencentang, mempersiapkan alat dan bahan. Baik,
mempersiapkan ini. Sik tah aku iki industri kok iso nilai kok tentokno koyo ngene iki lho direktorat iki maksudnya apa? Ngapunten Bunda. Aku iki duwe standar dhewe lah kok wis ono nilai kari nyentang-nyentang tok. Loh, dadi saya ini Bunda disuruh nguji UKK, datang di kelas lungguh tulinan HP, dikongkon nyentang-nyentang nilai. Coba. Padahal kami punya standar. Panasonic punya, Mas Pian punya, orang ngono. Iki aku wis nyiapno nilai disiapkan oleh PTAM. Kami sebetulnya semua juga punya standar nilai-nilai tertentu. Lah itu malah ditata direktorat. Kami duduk hanya tinggal duduk bermainan HP, nyentang-nyentang wis Pak mari, ya wis anakmu lulus. Lu kok ngono sih? Tidak. Bukan seperti itu kami. Lanjut, kemudian ini yang terakhir. Gara-gara pertanyaannya Pak Adit itu panas ya. Project based learning sudah nyata. Industri mengajar. Apa yang dilakukan oleh tim Mas Pion PTAM itu sampai mau datang ke sini, itu adalah sebuah pengorbanan. Bapak Ibu, Pak Ogi, Pak Hari, mohon maaf, ini akhirnya saya ngundat-ngundat lagi. Ngapunten nggih, ngapunten. Ngapunten Mbak sekolah. Agak anu Bunda. Badhe nyebut niku risi kula. Piro sih honore teko rene iki lho ngapunten. Piro sih sampean kate mbayar aku iki? Ngapunten nggih Pak, akhirnya muncul iki aku. Mohon maaf. Berani berapa panjenengan membayar Pak Hari, Pak Oki, Pak Alvan itu? Di sana itu Pak kami setengah hari sudah bisa melakukan ini mungkin 10-20 kali lipat nilainya. Ngapunten Pak, akhirnya metu Pak iki Pak. Lho nggih saestu. Lah kami jauh-jauh datang ke sini ku lho. Ngorbano waktu, pikiran dan sebagainya. Di pabrik kami sendiri itu kami tinggal. Lalu kemudian ketika maju di direktorat diwobrak-abrik, lalu dengan sekolah dikira gak ada komitmen lah. Ngapunten. Jadi mohon maaf teman-teman, ayolah, jangan seperti itu. Kami ini sudah all out datang ke sini seolah-olah. Ini akhirnya metu Pak, ngapunten nggih. Pak Oki ngguyu. Yang terakhir sekali, mohon maaf. Yaitu di mana kemudian industri mengajar, TEFA kewirausahaan sudah terlaksana, digital marketing lah. Pak Oki dan Pak Alvan sudah menyiapkan betul ini. Kalau panjenengan sudah ada produknya, tak bantu ya apa caranya sampai menaik digital marketingnya. Yang terakhir adalah kerjasama real metode proyek. Kami bertiga, mohon maaf, seolah-olah menantang kepada seluruhnya di sini. Menantangnya seperti ini Bapak Ibu. Baik, mungkin Pak Oki atau Pak Alvan atau Pak Hari akan bilang, lek kowe anjene mampu temenan, tak jak proyek temenan. Wani apa ora, seolah-olah seperti itu. Kalau menanyakan komitmen loh seolah-olah. Misalnya ya Pak Alvan, sebentar lagi saya akan mendirikan ini itu di Probolinggo. Apakah timmu siap? Apakah danamu siap? Apakah SDM-mu siap? Apakah siap? Kalau siap ayo kita kontrak kerja. Nantang temenan saiki akhirnya. Lek oke, ayo. Ayo saestu. Lo betul kami tantang betul itu. Cuma yang terakhir penutupan saya mungkin rodok luwe manas no kuping malih Bapak Ibu. Panjenengan bila menuntut kami keterserapan, seto lulusan siswamu kalau sesuai standar kami apa tidak? Betapa Pak, mohon maaf ya, saya sebelum kedatangan anak PKL di industri atau saya sedang UKK, perhatikan Bapak Ibu, ini panasnya orang industri. Begitu saya duduk di kelas, apa yang terjadi? Sebelum UKK, sebelum saya mulai, saya kumpulkan anak 4. Ada 5 persoalan. Pertama 1, nak, kamu ini masuk ke sekolah ini, sekarang ini sudah UKK, ini sudah tahun ketiga. Kamu mau masuk ke sekolah ini loh, mohon maaf. Itu karena apa? Ini belum UKK Bunda, tak lunggu notok. Anu Pak, saya masuk sekolah ini karena soalnya banyak temannya Pak. Nah, masuk sekolah cuma karena teman. Nomor 2 saya tanya, nah ini kasus panjenengan luar biasa loh Bapak Ibu. Industri ini yang mengatakan, nah kamu mau masuk sekolah ini karena apa? Anu Pak, saya disuruh orang tua. Nomor 2, iki orang nok belas yang cocok mbek jawaban mbek industri Bapak Ibu. Nomor 3, nah kamu masuk sekolah ini karena apa? Soalnya ini negeri Pak. Loh coba ta,
Lah memang yang swasta itu jelek. Keempat Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kenapa nak kamu masuk sekolah ini, anak keempat? Anu Pak, ini kan TEI, Teknik Elektronika Industri. I-nya itu saya kira informatika. Saya jurusan Pak, kelas telu muni saya jurusan. Berarti guru ning ngeroweng 3 tahun ora direken. Ini jangan sampai terjadi. PR panjenengan ini loh, mulai kelas 1 sampai kelas 3 itu full. Yang kelima ini yang terakhir. Duduk, saya itu Bunda. Beto sekrup, beto ring, beto pir, beto baut, beto ini. Tak lemparno nanggone meja krotok. Nak, tolong diambil ring sing dijupuk baut. Nak, tolong ambilkan sekrup sing dijupuk napa Bunda? Mur. Nak, lu wong jenenge alat iku lho kelas 3 ora ngerti ngene kate UKK. Ayo standar yang bagaimana yang mau saya rekrut menjadi karyawan? Nggih Pak nggih? Metu kabeh akhirnya. Dengan kondisi seperti ini Bapak Ibu, sebetulnya kita ini adalah bermitra. Tetapi panjenengan semua tidak salah sepenuhnya. Kami menyatakan, saya tidak ada sekolah, sebetulnya kita ini adalah dual system. Jadi kita berdiri seperti ini Bapak Ibu, 2, badan saya ini adalah dunia usaha, dunia dudi. Kalau ini kaki kiri saya ini adalah sekolah, kaki kanan saya adalah industri. Jika salah satu tidak bekerja sama, maka tujuan industri pun juga pincang. Jujur seperti itu. Kalau saya ini pincang satu, mencapai hasil pun nggak bisa. Maka dibutuhkan sinergi di antara keduanya, saling pemahaman, saling mindset. Tanpa sekolah, dudi tidak mendapatkan calon yang bagus, sebetulnya juga. Namun tanpa industri pula sekolah, kate diterima sopo sampean. Ngoten nggih, kira-kira nggih. Pangapunten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alvan, terima kasih Bapak Ibu narasumber. Bapak Ibu, saya hanya ingin mengingatkan tadi kita mulai jam 11.30. Saya diberi waktu oleh pembawa acara 60 menit. Ini sudah 2 jam lebih 6 menit. Mohon maaf, jadi saya tidak berani membuka termin 2. Jadi itu. Karena itu mohon maaf sebanyak-banyaknya. Saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih pada narasumber yang luar biasa, yang hebat, yang memberikan banyak pencerahan hari ini. Dan juga terima kasih pada Bapak Ibu undangan atas atensinya, kemudian keterlibatannya sehingga acara talkshow hari ini berlangsung cukup aktif. Dan saya sebagai moderator mohon maaf sebesar-besarnya bila dalam memandu kegiatan ini banyak hal yang kurang berkenan, banyak kesalahan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri acara talkshow hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara kami kembalikan pada pembawa acara. Monggo. Terima kasih Bapak Aris. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara talkshow ini dari awal sampai dengan akhir. Sebelum saya mengakhiri acara pada siang hari ini, izinkan saya untuk memberitahukan bahwa setelah kita menutup acara, maka kami mohon kesediaan Bapak Ibu narasumber, moderator dan juga tamu undangan untuk berfoto bersama, kemudian bisa dilanjutkan dengan acara ramah tamah. Para hadirin dan narasumber yang berbahagia, demikianlah acara talkshow kita pada hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan juga atensi Bapak Ibu semua. Semoga rangkaian acara ini membawa transformasi yang positif bagi perkembangan SMK pada khususnya dan pendidikan pada umumnya. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf bila ada salah kata dan juga ada salah perbuatan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.